Alhamdulillah kita udah di rumah. Dan kita juga alhamdulillah udah sholat Jumat. Tadi pas banget ya. Ada banyak banget hal yang pengen aku ceritain. Jadi rumah aku ini kan jalannya kan sempit ya, nggak muat gitu mobil cuma satu gitu. Terus pada saat Assalamualaikum Abi. Assalamualaikum Abi sayang. Masya Allah. Alhamdulillah. Maman, itu mau donasi ke Aqsa bang? Sahabat Aqsa ya? Iya. Abi donokin. Oke. Jadi tadi pas kesini jalan jalan ke rumah aku itu sempit kan. Pada saat aku biasa parkir di salah satu rumah temennya Umi aku, cuman pada saat itu karena rumah teman Umi aku itu warung, jadi rame. Biasanya kosong tapi rame pada saat itu, ada banyak motor jadi nggak bisa parkir. Terus tiba-tiba di depan ada bapak-bapak gonceng anaknya. Bapak-bapaknya udah sedikit tua sih. Kan aku bingung nggak bisa maju nggak bisa mundur kan. Bapak-bapaknya itu ngomel ke aku, kamu ngapain, kemana sih, diam aja gitu kan, mundur gitu. Kok diomelin gitu. Terus kata, iya pak, bentar ya pak ya gitu. Soalnya kan kalau mobil kan dilema ya. Kalau pengen maju salah gitu kan, nggak ada ke kiri atau ke kanan. Terus kalau pengen mundur itu di belakang motor pada numpuk gitu kan. Dan nggak ada yang mau parkirin. Akhirnya aku turun sendiri. Terus kemudian aku bilang ke para pengemudi motor yang di belakang mobilku, aku bilang, tolong pak mundur sebentar ya pak ya, saya pengen agak sedikit minggirin gitu. Habis itu baru aku mundur, minggir, habis itu baru bisa lewat. Pelajarannya adalah ya, aku nggak tahu ya. Jadi salah satu hal yang membuat seseorang itu berkualitas adalah ketika dia tuh bisa mengidentifikasi rasa, kemudian fakta, habis itu dia lakukan dengan action. Jadi ada yang namanya feel, think, action gitu. Jadi misalnya kita nih ngelihat ada sebuah beling gitu di jalan gitu, atau enggak pecahan kaca di jalan. Perasaan kita apa ketika ngeliat kayak itu? Nggak enak kan ya? Tapi kebanyakan orang cuma ngerasa ini nggak enak banget sih, ini gimana sih ini? Akhirnya dia komen aja gitu. Terus ada orang yang sampai level kedua, dia bukan hanya merasa tapi berpikir gitu. Ada pecahan kaca, wah ini nggak enak banget di sini. Terus dia berpikir, wah ini bahaya nih. Pasti kalau ada orang lewat itu bisa berdarah gitu, bisa kena terus berdarah. Anak kecil kalau kena berdarah juga gitu. Atau nggak kalau mobil lewat bisa bocor. Terus karena sampai pikiran doang, akhirnya dia bisa cuma komen gitu ya, ini harusnya dibersihin nih, petugas keamanannya siapa sih? Terus ininya siapa sih, itunya siapa sih, nyalain orang lain. Nah harusnya kita sebagai seorang muslim itu mengkombinasikan ketiganya. Kita merasa gunain, kita harus peka sama sekeliling kita, ada masalah apa, kemudian kita harus berpikir gimana cara nyelesain masalah itu. Nah habis itu kita action. Harusnya ketika orang yang lihat kaca berceceran di jalan kan harusnya dia merasa nggak enak, kemudian berpikir ini solusinya adalah ambil pengki gitu, disapu, masukin tempat sampah kan gitu kan. Tapi sedikit orang-orang yang kayak gitu. Maka kita berusaha jadi orang-orang yang kayak gitu. Aku bukan nyalain siapa-siapa sih, cuman karena emang kondisi tempat ini kecil gitu ya. Jadi aku berusaha untuk menyelesaikan masalah itu sendiri gitu. Dan ada beberapa mas-mas yang sedikit marah gitu, sampai gedor-gedor kaca, kamu balik kemana sih gitu. Aduh, tapi ya nggak apa-apa lah, sabar. Kita nggak akan dihisap atas apa yang menimpa kita, tapi kita dihisap atas apa yang kita lakukan. Jadi terus berpikir positif, terus melakukan hal-hal yang positif. Itu aja sih. Nah ini rumahku teman-teman, ini ruang tamunya udah banyak yang berubah sebenarnya dari waktu aku SD. Ini atasnya bilik-bilik begitu ya. Ini khas banget loh, khas banget. Zaman apa ya, pokoknya khas banget orang tua gitu, khas banget kampung gitu. Walaupun ini bukan kampung, ini kota Depok. Ada kaligrafi itu, apa ya kaligrafinya ya, siapa yang buat abang aku. Ini ruang tamunya, di sini ada kamar adik aku, ini kamar umi aku, sini dapur, situ ada warung sih, di sini kamar kakak aku. Yaudah nanti kita pengen manjat pohon alpukat bareng Abi. Ini Ramadan kayak petasan meledak doang. Iya, iya. Makanya di sini Ramadhan 102 sampai 105 itu. Kul hal nunabbiukum bil aksarina a'mala. Katakan Muhammad, mau nggak kasih tahu kepada kalian
nunabbiukumul aksari nama, yang merasa dirinya berbuat aksar banyak amalnya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Mereka sesungguhnya adalah dhalla sa'yukum fil hayatid dunya. Wahum wahum yaksabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka ngira amalannya itu banyak baik, tapi gitu di sisi kan. Allah nggak sia-sia gitu. Barakallah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Seger banget kan, ada tempe, ada sayur nangka, ada lele, ada apa ini? Lemon, melon. Bismillahirrahmanirrahim, makan ya. Umi, makasih ya, Mi. Hidup nggak lepas dari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Orang itu pemakan, Mas. Tapi ketika kejayaan Islam awal itu cerita pencerita makan. Kalau dalam masa Salahuddin Ayyubi, nah ini yang perlu kita langgengkan. Mereka ketemu bukan cerita makan, bukan cerita dunia, tapi gimana nih ayat, gimana nih hadis. Jadi yang dimunculkan adalah gimana dinnya, gimana sampai di mana. Kan ada yang paling fenomenal dari Salahuddin Ayyubi. Salahuddin Ayyubi itu setiap subuh tuh keliling masjid, setiap hari ke masjid yang berbeda di Damaskus kan. Beda. Ngecekin pemudanya nih subuhnya seperti apa, berjamaah di masjid gitu kan. Kalau masih sedikit, kita belum siap naklukin Baitul Maqdis. Jadi standar jadi prajuritnya itu, standarnya itu salat subuh berjamaah di masjid gitu. Itu bukti keimanan seseorang. Bisa mengalahkan. Kalau Ramadan bisa, Bi. Ya, karena bisa sahur. Kalau udah selesai Ramadan pada surut lagi. Nah, itulah bukti keimanan. Kembali kayak tadi, kul hal nunabbiukum bil aksarina amala. Merasa berbuat amal banyak tapi alladzina dhalla sa'yuhum. Mau naik pohon. Enggak naik pohon, cuma naik tangga doang. Abang naik tangga tadi di bawah, Abi yang ambil ngelilingin ya. Yap. Ih, mana? Ya udah Abi naik. Ya enggak, naik aja berdua. Ya, Saya berdua. ngurungin juga enggak apa-apa. Saya nampani dari bawah. Ya, oke. Oke. Naik sekarang. Iya, yuk. Boleh? Bismillah yuk. Ya. Wow, udah busuk ya, Bi ya? Ya bisa itu, Mas. Lewat mana, Bi? Lewat mana? Pulang di tangga kan. Tuh. Nah, ini tadinya kan tanah kosong lompong tuh. Terus ini dibangun kamar. Ya bismillah. Yuk. Oh gini ya caranya, Bi ya? Ini tuh sayang tuh busuk. Tapi emang alpukat tuh dibawanya dipotongnya sebelum matang ya, Bi ya? Iyalah kalau matang bisa. Keburu diambil codot. Yang dicangkok buat di tempat Ustadz Felix mana, Bi? Ini. 3 tuh. Satu. Nah, itu boleh petik Bang tuh. Mana? Ini. Nah, tuh 2 tuh boleh. Ini 2 ya. Wah. 1, 2. Ini cara metiknya bener gak, Bi? Ya udah. Terus? Masya Allah. Kami naik dulu ya. Oke. Nggak aku aja, Bi. Jangan, kamu nggak biasa naik Bang. Oh. Bi, Hati-hati, Bi. Bu, permisi Bu ya, bukan nggak sopan Bu. Pakainya sendal. Enggak Bu. Bi hati-hati ya, Bi. Padahal waktu kecil aku juga sering naik-naik gitu. Bang, talinya buat sini Bang. Talinya, Bi. Yang 2 turunin dulu. Oh, yang 2 turun dulu. Yo. Oke. Inilah rahmat ilahi. Rahmat ilahi. Kita bagian daripada rezeki Allah. Alhamdulillah. Senang ya, Bi ya? Ini jadi dirawat sama Abi dari kecil. Dari kecil sampai segede ini, sampai menghasilkan buah banyak banget. Dulunya di sini nangka ya, Bi ya? Iya. Dulu nangka, Abi seneng nanam pohon, seneng ternak juga. Ini kemana Bang? Oh, gede Bi tuh, Bi. Iya. Awas nih jatuh. Subhanallah. Wih. Masya Allah. Oke. Tanah itu dari ujung sampai ujung situ itu pohon pisangnya Abi. Tadi kan kita makan ada pepaya kan. Nah, itu pepaya dari situ. Ya, Bi ya? Nih, Bi.
Ini saya buat abang nih. Sengaja. Wah, makasih ya Biku sayang, cinta. Enggak kalau Ustaz Umar juga ya? Iya, nanti dibagi-bagi. Wis. Wah, tebel nih. Ini kreatif sekali pakai apa? Pakai tempat minyak. Bismillah. Wow, mulus. Nih, alpukat tanam sendiri. Nggak sabar pengen makan. Merasakan legitnya alpukat. Jadi dalam Al-Quran Allah sering banget mempermisalkan keimanan seorang itu seperti pohon. Gimana ayatnya, Bi? Lupa, Bi? Ayatnya. Daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama ya. Tu'tiyu kulaha kulahin bi'izni rabbiha. Oh, ayat ada banyak dosa lupa. Pokoknya intinya keimanan seorang itu seperti apa? Seperti akar yang menghujam dengan kuat. Kemudian kalau imannya udah kuat, insya Allah yang tampak dari perbuatan, perilaku, perkataan itu insya Allah baik gitu. Dan dia tuh bakal menimbulkan apa kebermanfaatan bagi sekitar dengan buah-buahan atau enggak dengan pohonnya yang rindang gitu. Dan ada pembahasan tentang iman ini dibahas lebih detail di kelasnya Ustadz Wimar. Ikuti ngeslow. Oke. Boleh dioper ke bawah bilang Umi. Mana Umi? Umi. Umiku. Umi. Ini salah satu buah yang sudah busuk. Iya, ada kupu-kupu lucu banget. Ini di bawah ini tanaman Umi semua tuh, teman-teman. Ada ikan-ikan, ikan koi. Ada bunga-bunga. Insya Allah. Ini plastiknya kita gunakan ya, efisien sekali. Umi. Aduh, coba aku panggil. Lensa sapu jagat. Au, kaget aku, untung gak kena kepala aku. Wah. Oh. Iya. Aman, aman, Pak. Aman. Di jalan. Di jalan. Udah saya bilang pasti ada yang cedera satu. Wow, amazing man. Wih, keren. Subhanallah. Gede sekali, mulus lagi ya. Ini 1 kilo nih Pak. Wow, Masya Allah. Ya. Buahnya jatuh, terus dilindes sama motor. Ya Allah, sedih banget deh. Aduh, jadi tadi ada 2 yang jatuh. 1 kelindes motor. Kita amanin yang masih selamat. Kasihan Pak, asli. Terus inilah siapa tahu numbuh. Biar jadi zat hara. Jadi ini pohon alpukat ini udah 12 tahun baru segede ini. Bi ya? Baru bisa berbuah ketika umur nungguin selama 8 tahun udah bisa berbuah belum Bi? 8 sepertinya ada lagi belajar. Oh, belajar baru bisa berbuah dikit-dikit. Kalau udah mulai panen tiap tahun. Ini insya Allah yang keempat kalinya. Oh, ini 12 tahun dan ini baru 4 tahun panen gitu. Insya Allah ya. Berarti ini dari aku SMP. Dari aku SMP. Ini unik pohon ini. Uniknya kenapa, Bi? Dia nggak ada musim. Oh, nggak ada musim. Ketika ada tunas baru dia berbunga. Oh, luar biasa. Umi, ini tolong diterima, Mi. Umi, ini rasa cintaku padamu. kayak film Ayat-Ayat Cinta. Oke. Terima rasa cintaku, Umi sayang. Iya. Ini super semua deh. Super. Alhamdulillah. Ini pilihan Bang. Sepertinya menunggu kita. Pokoknya semakin lama semakin super. Penunggu. Semakin super ya. Kalau Ini- yang kemarin mah belum. Masih cili-cili ya, Mi? Alhamdulillah. Ini Bang super Bang. Super ya, Bi. Alhamdulillah ya, Bi. Aman, Bi. Ya Allah. Subhanallah banget nih. Ini biar enak. Yo.
Amazing man. Oh, masya Allah, bener-bener kita tuh nggak berbuat apa-apa, cuma nunggu, tahu-tahu berbuah aja gitu. Allah yang ngirimin hujan, Allah yang menyuburkan tanah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi dulu kan di sini nangkanya pendek, cuman berbuahnya gede-gede kan. Namanya nangka apa, Bi? Allahu alam. Nah, pokoknya di situ dia ada nangka, terus kemudian ditebang sama Abi. Kenapa? Karena di sini banyak anak-anak. Apa Abi sayang? Oh ini. Ya. Alhamdulillah. Kirain garahnya udahan. Nah ditebang karena ada banyak anak-anak kan, anak-anak lari kiri kanan. Terus kemudian kalau misalnya kita nggak tahu ada tunas nangka yang jatuh atau nggak, nangka yang gede itu jatuh bagem pala anak kan ngeri kan. Akhirnya kita tebang dan diganti sama alpukat. Alhamdulillah. Padahal kalau panen nangka tuh enak banget Ibi ya. Langsung bagi-bagi ke tangga-tangga. Ya Allah, seneng kalau pas bagi-bagi ada panen nih gitu. Sepertinya kita ini dulu ya. Iya Bi, alhamdulillah udah kebanyakan nih Bi. Tinggal bersyukurnya aja Bi.